Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iya. Rabbi zidni ilma. Warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Membaca surat Al-Baqarah ayat 113. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'in. Surat An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, shadaqallahul adzim. Menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukung. Kita memiliki semangat nasionalisme. Tujuan belajar kita siang ini anak-anak, nanti kalian itu akan belajar mengenai sumber energi, mengulang waktu semester 1 kemarin. Kemudian perubahan energi, energi alternatif, membuat pertanyaan wawancara, dan menulis laporan wawancara. Nah, kalian juga ada nanti LKPD, ya, lembar kegiatan untuk peserta didik. Itu kalian membuat roket balon. Nanti ada diskusi kelompok untuk membuat peta pikiran ya dari pelajaran kita hari ini. Coba amati gambar ini Mbak Zahra. Mengapa anak itu kuat bersepeda? Anak-anak itu memiliki energi. Iya, bagaimana cara dia mendapatkan energinya? Makan. Iya, melalui makan. Oke, good job Mbak Zahra ya, pintar. Mana energi laptop? Listrik. Dari listrik, pintar. Apa ini? Udara. Angin. Ingat ya, sumber energi primer itu berarti yang utama. Energi yang belum diolah. Sumber energi berdasarkan ketersediaannya di alam. Nah, diingat-ingat. Yang energi terbarukan ada apa saja? Coba dijawab. Ada? Tenaga surya, tenaga air, energi panas bumi, energi angin, energi Ya, ini adalah energi yang terbarukan. Nah, sedangkan energi yang tak terbarukan ada apa saja? bahan bakar fosil, Kalian pasti masih ingat waktu semester 1 perubahan bentuk energi. Coba yang bisa siapa untuk perubahan bentuk yang terjadi pada benda kipas angin? angin yang diam lalu bergerak Ustazah. Iya, pintar, dari energi listrik menjadi energi gerak. Nah, anak-anak, tentang perubahan energi ini, kalian harus mencoba LKPD yang pertama, ini nanti di rumah ya, agar kalian tahu perubahan energi apa yang terjadi pada roket di Google Form-nya. Hanya mengingatkan saja LKPD yang pertama. Bensinnya habis, Bensinnya habis, kemudian digunakan di koper. iya, pandai Habis sekali karena digunakan. digunakan terus-menerus Ustazah, jadinya ya habis. Pasti untuk untuk memasak dan untuk penerangan. Lalu bagaimana cara mengatasi jika energi yang ada sekarang itu habis? Pakai energi alternatif tadi. Yang jawab siapa itu ya? Salwa. Nggak salah, Pandai. Kenapa kemudian bisa menghasilkan listrik? Karena ketika bersentuhan dengan tembaga dengan logam, itu tembaga dengan logam itu fungsinya untuk mengubah asam menjadi listrik dengan cara logam maksudnya seng. seng. Oke. Tembaga dengan seng itu Ya, menghasilkan listrik. Oke. jadi yang kita ambil nih getah dalam pohon ini. Oke. Getah dalam pohon ini mengandung asam, dan asam itu kita jadikan listrik. Nah, dengan cara menggunakan tembaga. Yang bisa mengalirkan aliran listrik itu dari apanya ke dondong? Siapa yang tadi dengar?
Penyawaan saja. Getah. Dari getahnya pohon kedondong. Nah, pintar ya. Kira-kira kalau air diolah menjadi apa? Kalian kan sudah pernah membaca di buku tematik. Listrik. Ya, menjadi listrik. Yang terdekat dari tempat kita itu ada di Karangkates di Malang. Siapa yang tahu? Di Indonesia ada nggak ya kincir angin? Ada. Ada. Di mana loh? Di Madura. Di Madura ada, ya pintar. Kemudian di Sulawesi yang terbesar itu ada ya. Pintar sekali. Iya, benar, pintar sekali. Kemudian ada matahari dan ada panas bumi. Siapa yang tahu ini gambar apa anak-anak? Panel surya. Panel Pintar sekali ya. Nah, ada yang mau bertanya anak-anak? Oke, Mbak Zahra, silakan mau tanya apa, Mbak Zahra. Nyalakan. Terus bagaimana kalau musim hujan? Kan nggak ada matahari. Iya, bagus sekali ya pertanyaannya. Ketika musim hujan, nggak ada matahari, lalu panel suryanya nggak berfungsi dong, gitu ya. Tentu saja sangat berfungsi dan tetap berfungsi. Karena panel surya ini menyerap sinar matahari, kemudian disimpan di dalam baterai. Gunanya apa? Ketika malam hari, maka baterai inilah yang digunakan sebagai sumber energinya. Sama juga ketika musim hujan tidak ada sinar matahari, maka dari baterai inilah sebagai sumber energinya. Begitu Mbak Zahra ya. Bumi, kira-kira untuk apa ya panas bumi ya? Kok bisa dijadikan sumber energi alternatif sih? Nah, terus kok bisa ya orang meneliti bisa jadi sumber energi alternatif? Dari mana? Siapa yang tahu? Magma. Iya, pintar sekali. Dalam perut bumi. Iya, pintar sekali. Siapa itu? Rora sama Ayasa pandai ya. Untuk menghasilkan energi alternatif, itu juga bisa dari kotoran hewan anak-anak. Kalian nggak percaya? Nah, saya punya videonya. Yuk, perhatikan video berikut ini ya. Ini dia. Daging dan susunya loh. Limbah dari kandang sapi juga bisa menjadi rezeki buat kita-kita. Kayak teman-teman Unyil di kampung wisata tempe Sanan Kota Malang. Berkolaborasi dengan limbah cair dan padat yang dihasilkan dari produksi tempe. Kotoran sapi bisa diolah jadi biogas yang menghasilkan api biru untuk memasak dan menerangi kampung Sanan. Keren. Kandungan utamanya berupa gas metana dan karbon dioksida. Gas inilah yang bisa dialirkan dan langsung menjadi sumber bahan bakar. Maka dia akan melakukan diskusi. Jadi ada yang tentang kelompok 1, ketuanya Rania tentang sumber energi, kelompok 2, ketuanya Maida tentang energi alternatif, dan kelompok 3, ketuanya Bintang tentang perubahan energi. Ustazah dan Yunita akan keliling ke masing-masing kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rania, ketua dari kelompok 1. Anggotanya adalah Ayasha, Aulia. Ini saya akan membacakan tentang hasil diskusi saya tentang sumber energi. Sumber energi tak terbarukan yaitu didapatkan dari sumber daya alam yang membutuhkan waktu jutaan bahkan ratusan tahun untuk bisa terbentuk. Jika habis, maka dibutuhkan waktu yang sangat lama agar penggantinya bisa tersedia. Itulah mengapa sumber daya alam disebut sebagai sumber energi tak terbarukan. Contoh sumber energi tak terbarukan: minyak bumi, gas, batu bara. Bahan-bahan tersebut terbentuk dari fosil tumbuhan serta hewan yang telah terkubur selama ratusan bahkan jutaan tahun di perut bumi. 2. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang tidak habis walaupun digunakan. Ya, beri tepuk tangan yang meriah anak-anak untuk kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Maida Mayat dari kelompok 2. Anggotanya Rachel, Keisha.
Hari ini saya akan mempresentasikan tentang energi alternatif. Energi alternatif adalah energi pengganti bahan bakar fosil. Macam-macam energi alternatif ada 5, yaitu 1. Panel surya. Panel surya adalah energi alternatif yang berasal dari sinar matahari. Yang kedua ada panas bumi. Panas bumi berasal dari magma yang ada di dalam perut bumi. 3. PLTA yang berasal dari aliran air. 4. Kincir angin, yaitu dari angin. Dan yang terakhir adalah biomasa, seperti dari kotoran sapi. Sekian presentasi dari saya. Selalu. Untuk kelompok 2 yang Saya bintang acara Putri Rajiman dari kelas 4D. Hari ini saya akan mempresentasikan perubahan energi. Nah, energi listrik menjadi energi gerak, yaitu ada blender, mesin cuci, kipas, angin. Nah, sekarang yang nomor 2, perubahan energi listrik ke energi cahaya. Ada TV, ada lampu, ada HP. Terus energi listrik ke energi gerak. Ada blender, ada energi listrik ke energi bumi. Contohnya itu tuh speaker. Ada energi kimia ke energi gerak. Contohnya sepeda motor yang diisi bensin. Jika sepeda motor tidak diisi bensin, ya nggak bisa jalan. Manusia yang makan bisa beraktivitas. Jadi kalau kita udah makan, nanti kita bisa lari, bisa sepedaan, terus punya semangat. beri tepuk tangan yang meriah anak-anak untuk kelompok 3 ya. Ini hadiah untuk kelompok 1, kemudian kelompok 2 dan kelompok 3 ya. Nanti di sini diberi keterangan bahwa sudah berhasil, nilainya 100 di sini. Nanti ditempel sama Ustazah, kemudian digantung di kelas. Insya Allah nanti kalau kalian ada kesempatan masuk, kalian bisa melihat poin kalian. Terima kasih. Kalian di rumah nanti cari informasi tentang sumber energi dan energi alternatif dengan melakukan wawancara anak-anak. Ini seperti ini laporannya. Nama kalian memvideo saat kalian wawancara, lalu kalian unggah ke kanal YouTube. Nanti linknya dimasukkan ke Google Form atau via Japri ke Ustazah Yunita. Kemudian sekarang kalian mengerjakan evaluasi. Nah, sudah siap anak-anak mengerjakan evaluasi live worksheet? Sudah siap? Siap, Ustazah. Siap, Ustazah. Bagian akhir dari pembelajaran. Nah, silakan Ustazah sebelumnya mau ngasih tahu dulu ya, live worksheet-nya seperti ini. Nanti kalian tinggal menarik garis, ya. Nah, sekarang Ustazah kasih linknya di sini. Ustazah mengingatkan ya, untuk absensi kalian jangan lupa langsung klik yang ada di chat ini. Nah, ini tadi sudah dikirim sama Ustazah pagi-pagi. Sudah muncul anak-anak? Iya, Sudah. Ustazah kirim linknya, kemudian kalian kerjakan sebentar ya. Waktunya 5 menit, insya Allah kalian bisa. Alhamdulillah atas nama Nadifah Afifatul Husna. Nah, nilainya berapa? Alhamdulillah nilainya sempurna 10 ya, sama dengan 100. Nah, sekarang kita cek jawabannya. Nah, benar ini Nadifah ya. Terima kasih Nadifah. Baik, sebelum pembelajaran berakhir, Ustazah Yunita ingin ada yang memberikan kesimpulan. Hari ini sudah belajar apa saja ya? Coba ketua kelas beri kesimpulan. Energi alternatif. Apalagi tentang energi alternatif, pandai. Bahan energi. Pandai tentang perubahan energi. Terus belajar apa lagi? Angin, air, panel surya, panel surya dari sinar matahari, pintar. Apalagi? Kincir angin. Dan yang terakhir? Biomasa. Biomasa, pintar sekali. Coba sekarang Mbak Aulia, video apa saja tadi yang sudah ditayangkan oleh Ustazah Yunita, Mbak Aulia? Listrik dari pohon. Pohon apa tadi? Kedondong. Iya, ada apanya di pohon kedondong itu? Kok bisa jadi sumber energi listrik? Setelah diteliti ada apanya? Ada getahnya. Ada getahnya ya, getahnya yang asam ternyata bisa menghasilkan listrik. Terus ada video apa lagi tadi?
Mengolah biomasa. Mengolah biomasa dari apa tadi? Dari kotoran sapi sama limbah Sama sampah. limbah. Iya, sama limbahnya pembuatan tempe. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.